Pagi itu, ketika sebagian besar penduduk pulau masih terlelap dalam tidur, sebuah kapal dengan pertolongan para penjaga pantai yang kini berubah menjadi kaki tangan dari tentara Jepang. Lambat laun kapal itu mulai mendekat di Tual. Para serdadu Jepang perlahan-lahan naik ke darat dan segera menahan kontroler Dr. Theo Newens dan Letnan Hieronymus. Tembak-menembak antara serdadu Jepang dan pasukan Belanda sempat terjadi. Namun situasi dengan segera dikuasai oleh serdadu Jepang. Dari Tual kemudian sebagian serdadu menyergap wilayah misi yang berada di Kampung Langgur melalui pantai Wadek. Penyergapan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juli tahun 1942, sekitar pukul 4 pagi, diketahui oleh penjaga Kampung Langgur, Bapak Henrikus Dumat Ubun, sehingga ia sempat membunyikan tanda bahaya. Namun kemudian ia ditembak mati oleh serdadu Jepang sebagai korban pertama di hari itu. Suster Syria yang mengetahui hal itu dari balik jendela kamarnya mencoba untuk menghindar. Namun langkahnya terhenti ketika sebilah bayonet menembus tubuhnya. Pintu kamar dari Pastor Ackermans MSc yang berada di depan digedor. Pastor Ackermans yang baru saja tiba dari pantai Mimika karena sakit segera keluar kamar dan dengan ancaman senjata dipaksakan untuk membangunkan Monsignor Ars dan para penghuni rumah misi. Para misionaris dikumpulkan dan diadili di depan kapel dari rumah pusat misi di Langgur yang saat ini dibangun Balai Lamer Hivlak. Monsignor Ars pada posisi duduk, juga Pastor Berens karena kondisinya yang sakit, sedangkan para pastor dan bruder pada posisi berdiri. Monsignor Ars diajukan berbagai pertanyaan, tetapi juga tuduhan. Namun Monsignor Ars menjawab mereka, "Kami datang di sini melulu demi kepentingan agama dan untuk mengajar penduduk di sini mengenal Tuhan, serta menghormati pemangku kekuasaan. Selanjutnya untuk mendidik anak-anak dan kaum muda, menolong yatim piatu dan orang sakit. Kami datang di sini tidak untuk kepentingan politik ataupun perang." Namun semua jawaban yang diberikan oleh Monsignor Ars tidak diterima oleh komandan Jepang. Awalnya para misionaris ini telah diputuskan untuk harus ikut ke Pulau Ambon guna diadili lebih lanjut. Namun dengan sekejap putusan itu berubah setelah ada titipan surat yang dibawa oleh seorang yang akrab dengan lingkungan sekitar. Entahlah apa isi dari surat itu. Namun setelah surat tersebut dibacakan, maka keputusan komandan Jepang yang sementara mengadili Monsignor Ars dan para misionaris menjadi berubah. Para misionaris harus segera diselesaikan saat itu pula. Uskup dan 4 pastor beserta 8 bruder diarahkan dengan tekanan dan paksaan ke pantai Langgur dalam keadaan mata tertutup dengan sepenggal kain putih. Para misionaris itu berdiri berjejer di sebelah barat dari dermaga sambil menghadap ke darat. Sebelum tubuh mereka bersimbah darah oleh peluru Jepang, maka dalam keheningan yang mencekamkan itu, karena harus berhadapan dengan bahaya maut, terdengarlah seruan dari Pastor Berens MSc, "Untuk Kristus Raja kita." Kemudian dibalas oleh para misionaris yang lain, "Jadilah." Letupan senapan terdengar. Tubuh para misionaris pun rebah. Darah segar mengucur keluar dari tubuh 13 misionaris, membasahi tanah, bercampur dengan air,
tempat di mana dijadikan pusat misi Katolik wilayah Vikaris Apostolik Papua Belanda. Komandan Jepang kemudian memerintahkan Frans Matanubun dan beberapa murid sekolah teknik lainnya untuk menarik jenazah para misionaris ke laut, sambil mengancam mereka, bagi siapa saja yang mencoba untuk mengurusi jenazah ini akan juga ditembak mati. Ketika mayat-mayat itu digeser ke laut yang dalamnya sekitar 1 meter, didapatkan bahwa Bruder Johannes van Schaik masih hidup dan sempat menyatakan sesuatu. Melihat jenazah para misionaris yang terapung dari sejak Kamis hingga Sabtu sore tanggal 1 Agustus tahun 1942, maka Bapak Amandus bersama beberapa orang langgur yang prihatin dan hormat kepada para misionaris, maka mereka dengan diam-diam menguburkan Monsinyur Ars. Sedangkan pada hari Minggu, dengan mencermati kondisi para misionaris yang terombang-ambing di pinggir pantai, maka Bapak Agustinus selaku pemuka adat Langgur memutuskan supaya jenazah dari para pastor, bruder, harus dimakamkan walaupun ada larangan keras dari pihak Jepang. Penduduk Taar yang berada di seberang juga ikut prihatin dengan kondisi ini. Uskup Ars selaku Vikaris Apostolik dapat saja menghindarkan diri dari tragedi berdarah itu dengan mengungsi ke Australia, karena pada tanggal 7 Desember tahun 1941 Jepang berhasil dalam penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Jepang dengan segera memperluas kekuasaan militernya ke wilayah Hindia Belanda Indonesia dan mengantisipasi pergerakan Jepang supaya tidak boleh sampai daratan Australia. Maka pada tanggal 17 Desember tahun 1941 telah tiba di Pulau Ambon pasukan Australia. Pada Januari tahun 1942, Jepang tiba di Pulau Ambon dan terjadilah pertempuran yang sengit antara pasukan Jepang dengan pasukan sekutu yang telah disiagakan. Pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Jepang dan kekejaman dari pasukan Jepang telah tersiar kemana-mana, termasuk di Kepulauan Kei yang dijadikan sebagai salah satu lokasi untuk boleh melarikan diri sampai di Australia. Monsinyur Ars telah mendengar hal itu dan Residen Belanda Van Kempenvalk telah menyiapkan fasilitas untuk meminta para misionaris mengungsi ke Australia. Namun Uskup Ars memilih untuk tidak melarikan diri. Ia bersama dengan para misionaris tetap berada bersama dengan umat yang selama ini dituntun. Keputusan ini tentunya tidak terlepas dari kesadarannya selaku seorang gembala yang harus menjadi gembala yang baik seturut dengan kehendak Kristus, yaitu gembala yang tidak boleh lari meninggalkan domba-dombanya walaupun ada pengorbanan yang harus diterima. Sama seperti yang telah dilakukan oleh Sang Gembala Agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela sengsara wafat di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dengan jalan memaklumkan kehendak Allah dari Galilea hingga Yerusalem. Cincin tabisan uskup yang melingkar di jari Monsinyur Ars telah mengikat, menyatukannya dengan umat masyarakat yang dilayaninya sebagai satu keluarga yang terikat secara spiritual. Hal inilah yang ditekankan oleh Monsinyur Grant pada tanggal 30 Juli tahun 1950, atau tepatnya peringatan 8 tahun setelah tragedi berdarah itu, di mana pada kesempatan itu jenazah Monsinyur Ars, para pastor dan bruder dikuburkan kembali di lokasi Monumen Hati Kudus Yesus yang saat ini menjadi tempat ziarah gereja Katolik di Kepulauan Kei Langgur. Salam dari Timur Indonesia, Kota Ambon.